Assalamualaikum teman-teman. Halo sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Saya Fadila Izzatul Muslimah dari SDIT Darussunnah Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Teman-teman, kali ini saya akan membacakan karya dari Kyoko Watanabe yang dialih bahasakan oleh Aji Raditya dengan judul Kantong Rahasia Clay Tupai. Ini bukunya teman-teman. Apa teman-teman tahu di mana kantong rahasia Clay Tupai? Wah, masih ada yang belum tahu nih. Yuk kita baca bersama. Kantong rahasia Clay Tupai. Pada suatu hari, hiduplah seekor tupai bernama Clay di sebuah hutan yang sangat rimbun. Clay adalah tupai yang sudah dewasa. Karena itu, dia pergi dari rumah orang tuanya untuk hidup di hutan lain. Setelah berkeliling, akhirnya Clay menemukan lubang di bawah pohon yang sangat besar. Lubang ini cocok untuk jadi rumah baruku, seru Clay. Lalu, Clay pun pergi mencari rumput kering untuk rumahnya. Saat Clay sedang mengumpulkan rumput kering, dia bertemu dengan 5 anak tupai yang sedang mendekati jamur berwarna merah menyala. "Jamur itu beracun, jangan dimakan ya," kata Clay pada mereka. Clay lalu bertanya, "Kalian sedang apa di sini?" "Kami tersesat dan perut kami lapar," jawab salah satu anak tupai itu. "Kalau begitu, istirahat saja di rumahku," sahut Clay. Clay lalu mengajak ke-5 anak tupai itu ke rumahnya. Setelah anak-anak tupai itu sampai di rumahnya, Clay segera pergi untuk mencari makanan. "Tunggu di sini ya, akan kubawakan makanan untuk kalian." Namun, Clay tidak tahu harus mencari makanan di mana, karena dia sendiri masih baru di hutan itu. "Sebaiknya aku pergi kemana ya?" Mula-mula, Clay pergi ke balik semak-semak. Namun, daun yang tajam menusuk ekornya. Karena kaget, Clay pun segera lari dari tempat itu. Kemudian, Clay memanjat pohon yang sangat tinggi. Dari sana, dia melihat benda kekuningan di pohon sebelahnya. Benda kuning apa itu? Clay segera melompat ke pohon sampingnya untuk meraih benda itu. Tapi, saat dilihat dari dekat, ternyata itu hanya daun kering. Clay pun merasa kecewa. Tiba-tiba, Clay mendengar suara seekor rubah. "Hei semuanya, ayo berkumpul. Aku ingin membagikan makanan enak loh," seru rubah. Mendengarnya, para penghuni hutan seperti rakun dan kelinci pun segera berkumpul di sekeliling sang rubah. "Apa aku juga boleh ikut bergabung?" pikir Clay sambil mendekati sang rubah. Saat sang rubah melihat Clay, dia lalu bertanya, "Rasanya aku belum pernah melihatmu di hutan ini. Apa kau juga penghuni hutan ini, tupai?" Takut-takut, Clay mengangguk. "Lihat ini, kelihatannya sangat manis, bukan?" Sang rubah membagikan 2 butir anggur ke semua penghuni hutan yang berkumpul. Bau anggur yang manis membuat air liur Clay menetes. Setelah itu, sang rubah kembali menghitung jumlah anggur yang masih tersisa. "Karena jumlahnya masih banyak, masing-masing akan kuberikan sebutir lagi," kata sang rubah. Rakun dan kelinci pun mengulurkan tangannya dengan gembira. Clay justru merasa cemas karena tangannya tidak cukup besar untuk membawa 3 butir anggur sekaligus.
Kalau begitu, akan kugunakan kantong rahasia milikku, kata Clay dalam hatinya. Clay lalu memasukkan buah anggur pertama ke dalam mulutnya. Hop! Kemudian dia memasukkan buah anggur kedua ke dalam mulutnya. Hop! Kini, kedua butir anggur itu telah tersimpan aman di dalam pipi Clay. Seperti ini, teman-teman. Lalu, Clay kembali mengulurkan tangan untuk menerima buah anggur yang ketiga. Saat melihat Clay, sang rubah berkata, "Loh, aku belum memberikan sebutir anggur pun ke tupai ya?" Dia bertanya sambil memberikan ketiga butir anggur. Mata Clay berkedip-kedip kebingungan saat menerima ketiga anggur tersebut. Namun kata-kata Clay tidak jelas terdengar karena ada dua butir anggur di dalam mulutnya. Tiba-tiba sang rubah mendekati Clay dengan kebingungan lalu berkata, "Rasanya kau lebih gemuk dibanding yang tadi." Clay sangat terkejut mendengarnya. Tanpa sadar, ia menundukkan kepalanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu membalikkan badan. "Bagaimana ini? Masa cuma aku yang menerima sebanyak ini? Tapi anak-anak tupai sedang menungguku," batin Clay. Clay lalu memasukkan buah anggur ketiga ke dalam mulutnya. Hop! Kemudian dia memasukkan lagi buah anggur keempat. Hop! Lalu Clay memasukkan buah anggur kelima ke dalam mulutnya. Hop! Nyem nyem nyem. Ternyata kantong rahasia tupai itu adalah pipinya. Pipi tupai bisa memuat banyak benda loh. Nyem nyem nyem. Sekarang pipi Clay sudah penuh dan tidak muat dimasuki benda lain lagi. Selamat tinggal. Clay lalu pulang dengan terburu-buru. "Aneh, sepertinya ada yang aneh," pikir sang rubah. Sang rubah pun berjalan mengikuti Clay dari belakang. Setiba di depan rumahnya, Clay berhenti sejenak untuk melihat ke sekeliling. Karena kaget, sang rubah pun bersembunyi di balik pohon. "Ah, Kak Tupai sudah datang!" seru anak-anak tupai. "Nyem nyem nyem, aku datang membawa makanan. Nyem nyem nyem." Clay lalu segera mengeluarkan kelima butir anggur itu dari dalam mulutnya. Jumlah anggurnya cukup untuk semua anak tupai. "Wah, terima kasih, selamat makan." Kelima anak tupai itu lahap memakan anggur itu. Melihat anak-anak tupai yang sedang makan, membuat perut Clay juga merasa lapar. Tiba-tiba, pluk! Sebutir anggur menggelinding masuk rumah Clay. "Ah, itu anggur untuk Kak Tupai," seru salah seekor anak tupai. Clay sangat terkejut dan dia pun segera melihat keluar. Dia melihat sang rubah sedang berjalan sambil tersenyum di kejauhan. "Terima kasih Tuan Rubah, terima kasih sudah memberi kami banyak anggur." Clay berteriak mengungkapkan rasa terima kasihnya pada sang rubah. Anggur pemberian sang rubah ternyata benar-benar manis. "Hari ini sebaiknya kalian istirahat dulu di sini. Besok kita cari rumah kalian bersama-sama," kata Clay pada anak-anak tupai. Selesai. Begitulah cerita tentang Clay tupai. Sekarang kita tahu bahwa kantong rahasia tupai berada di pipinya. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, saling membantu dan mengasihani. Demikian cerita tentang kantong rahasia Clay tupai. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, keluarga, atau sahabatnya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.